Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Emma Febia dari kelas 3D dengan NPM 24120057 Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Asahan. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan 6 tentang sinkronisasi dan starvation. Apa sih sebenarnya sinkronisasi itu? Nah, seperti yang teman-teman lihat di layar, sinkronisasi proses adalah proses pengaturan jalannya beberapa proses pada saat yang bersamaan dan mengakses data, manipulasi data yang sama untuk saling bertukar data agar memiliki jumlah data yang sama. Tujuan utama sinkronisasi untuk menghindari terjadinya inkonsistensi data karena pengaksesan oleh beberapa proses yang berbeda atau disebut dengan mutual exclusion, serta untuk mengatur urutan jalannya proses-proses sehingga dapat berjalan dengan lancar dan terhindar dari deadlock dan starvation. Tujuan utama mungkin lebih condong ke arah backup atau membuat cadangan. Selanjutnya, masalah-masalah apa saja sih jika sinkronisasi tidak berjalan dengan baik? Yang pertama, rest condition. Yang kedua, critical selection. Apa itu rest condition? Rest condition adalah situasi di mana beberapa proses mengakses dan memanipulasi data bersama pada saat yang bersamaan. Nilai akhir dari data bersama tersebut tergantung pada proses yang terakhir selesai untuk mencegah rest condition. Proses-proses yang berjalan bersamaan harus disinkronisasikan. Yang kedua ada critical selection, adalah sebuah segmen kode di mana sebuah proses yang mana sumber daya bersama diakses. Bagian critical selection itu ada 4. Yang pertama, entry selection, di mana kode yang digunakan untuk masuk ke dalam critical selection. Yang kedua, critical selection, kode di mana hanya ada satu proses yang dapat dieksekusi pada satu waktu. Yang ketiga, ada exit section, akhir dari critical selection, mengizinkan proses lain. Dan yang keempat dan terakhir, remainder section, kode istirahat setelah masuk ke critical section. Untuk solusi critical selection harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, mutual exclusion. Yang kedua, progress. Yang ketiga, bounded waiting. Solusi critical section problem harus memenuhi yang pertama, mutual exclusion. Jika proses PI sedang eksekusi pada bagian critical section dari proses PI, maka tidak ada proses-proses lain dapat dieksekusi pada bagian critical section dari proses-proses tersebut. Yang kedua, progress atau disebut kemajuan proses. Jika tidak ada proses sedang dieksekusi pada critical sectionnya, dan jika terdapat lebih dari satu progres lain yang ingin masuk ke critical section, maka hanya proses-proses yang sedang berada pada entry section saja yang boleh berkompetisi untuk mengerjakan critical selection. Yang ketiga, bounded waiting atau batasan waktu tunggu. Terdapat batasan berapa lama suatu proses harus menunggu giliran untuk mengakses critical section. Pendekatan apa sih yang mungkin untuk solusi proses sinkronisasi? Itu ada solusi Piranti Luna software solution, terbagi menjadi 2. Yang pertama, high level primitives monitors. Yang kedua, low level primitives SMAPUR monitor. Monitor merupakan kumpulan prosedur variabel dan struktur data di satu modul atau paket khusus. Proses dapat memanggil prosedur-prosedur kapanpun diinginkan, tetapi proses tak dapat mengakses struktur data internal dalam monitor secara langsung, hanya lewat prosedur-prosedur yang dideklarasikan monitor untuk mengakses struktur internal. Monitor menyediakan fasilitas mutual exclusion. Variabel-variabel data dalam monitor hanya dapat diakses oleh satu proses pada satu saat. SMAPUR, prinsip bahwa dua proses atau lebih dapat bekerja sama dengan menggunakan penanda-penanda sederhana, seperti proses dapat dipaksa berhenti pada suatu saat sampai proses mendapatkan penanda tertentu itu. Struktur penanda yang cocok untuk kebutuhan proses tersebut. Variabel khusus untuk penanda ini disebut SMAPUR. SMAPUR memiliki 2 sifat, yaitu yang pertama, SMAPUR dapat diinisialisasi dengan nilai non-negatif. Yang kedua, terdapat 2 operasi terhadap SMAPUR, yaitu operasi down dan operasi up. Selanjutnya masuk ke pembahasan kedua, yaitu starvation. Berkembangnya sistem
informasi saat ini dan mendatang akan menuju ke sebuah sistem multi-programming, multi-processing, paralel, dan terdistribusi yang mengharuskan adanya proses-proses yang berjalan bersama-sama dalam waktu yang bersamaan. Starvation merupakan kondisi yang biasanya terjadi setelah deadlock. Proses yang kekurangan resource karena terjadi deadlock tidak akan pernah mendapatkan resource yang dibutuhkan sehingga mengalami starvation. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah tahu apa itu deadlock? Deadlock adalah keadaan di mana dua atau lebih proses dalam sistem komputer saling menunggu satu sama lain untuk melepaskan sumber daya yang mereka butuhkan untuk melanjutkan eksekusi. Pada kondisi ini, tidak ada proses yang dapat bergerak maju dan sistem terjebak dalam keadaan mati atau deadlock. Deadlock ini dapat terjadi karena adanya persaingan sumber daya atau resource antara beberapa proses dalam satu sistem komputer. Oke, selanjutnya kita lanjut ke materi awal yang ada pada layar tentang starvation. Starvation adalah kondisi yang biasanya terjadi setelah deadlock. Proses yang kekurangan resource karena terjadi deadlock tidak akan pernah mendapat resource yang dibutuhkan sehingga mengalami starvation atau kelaparan. Starvation dapat terjadi pada proses penjadwalan yang menggunakan prinsip proses yang paling cepat selesai didahulukan seperti pada shortest job first atau disingkat dengan SJF dan penjadwalan prioritas. Oke, sekian saja materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjut dengan teman sekelompok saya bernama Selina Azahra Pulungan. Karakteristik starvation. Starvation dapat terjadi pada proses penjadwalan yang menggunakan prinsip proses yang paling cepat diselesaikan didahulukan, seperti pada shortest job first atau SJV dan penjadwalan prioritas. Mengatasi starvation aging dan RR. Mengatasi starvation aging. Proses awal yang diberi urutan atau N, pemrosesan dengan rumus N sama dengan buka kurung P ditambah T tutup kurung per P. N maksimum akan mulai dikerjakan dan proses yang lain dinaikkan tingkat urutan prosesnya agar nanti jika ada proses lain yang masuk, proses terdahulu mendapatkan bagian resource dan dapat dikerjakan. Jika ada beberapa proses yang memiliki N maksimum, maka di antara proses tersebut dilihat dari waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya. Jika masih sama juga, maka dilihat waktu kedatangannya. Mengatasi starvation RR. Ada beberapa cara untuk mengatasi starvation. Salah satunya dengan aging. Proses awal yang ada diberi urutan N. Pemrosesan dengan rumus N sama dengan P ditambah T per P. N maksimum akan mulai dikerjakan dan proses yang lain dinaikkan tingkat urutan prosesnya agar nanti jika ada proses lain yang masuk, proses terdahulu mendapatkan bagian resource dan dapat dikerjakan. Jika ada beberapa proses yang memiliki N maksimum, maka di antara proses tersebut dilihat dari waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya. Jika masih sama juga, maka dilihat waktu kedatangannya. Selain itu, starvation juga dapat diatasi dengan pemrosesan dengan cara round robin. Apa itu round robin? Round robin adalah proses yang akan dimasukkan ke dalam antrian menurut proses kedatangannya. Dalam penyelesaiannya, suatu proses tidak akan langsung selesai jika waktu yang dibutuhkan melebihi waktu kuantum yang diberikan. Dan waktu kuantum itu sendiri adalah waktu yang telah diberikan untuk menyelesaikan suatu proses. Ketika suatu proses telah mencapai batas waktu kuantum, sisa dari proses tersebut dikembalikan ke antrian paling belakang dan resource dipindahkan ke proses selanjutnya. Dengan cara ini, semua proses yang mengantri akan mendapatkan resource secara bergantian atau tidak ada proses yang monopoli resource, sehingga semua proses dapat diselesaikan. Contohnya, generic host process for Win32 service. Nah, seperti yang ada di gambar ini ya, teman-teman, contohnya. Salah satu notification pop menu yang muncul jika terjadi starvation di sistem operasi Windows.
Ketika pop menu notification ini, layar tidak bisa berjalan sesuai fungsi atau tidak bisa mengklik atau menjalankan program. Terjadi error atau mungkin kerusakan pada Win32 karena terjadi kekurangan memory resource akibat terlalu banyak eksekusi program yang harus dijalankan. Button Don't Send pada notification pop menu di atas berakibat layar akan freeze sejenak dan melakukan auto refresh. Baik, sekian materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.